Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syaraha qulubal muqinin bima asyrafa fiha min nuril imani wal yaqin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Amma ba'd. Yang kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syaraif, para guru-guru agama yang mungkin tidak bisa ulun sebutkan satu persatu daripada nama-nama beliau, karena untuk mempersingkat waktu, karena ini sudah tengah malam, jadi kita mempersingkat waktu, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan daripada umur-umur beliau, kita mendapat daripada manfaat beliau, kita mendapat daripada berkahnya beliau semua. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam majelis ini, majelis yang mulia, majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ini adalah majelis yang mana kita tidaklah berkumpul di dalam majelis seperti ini kecuali di dalam hati kita, di dalam sanubari kita ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana dulu ada salah seorang daripada Nabi, sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini dari pegunungan. Beliau pun datang dan menemui Nabi Muhammad SAW, orang gunung ini, dan menanyakan, wahai Rasulullah SAW, kapan terjadinya daripada hari kiamat? Maka Nabi Muhammad SAW pun menanyakan kepada dia, apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat, sehingga engkau dengan lancangnya bertanya kapan itu hari kiamat, seakan-akan engkau banyak mempunyai amal saleh, engkau telah banyak daripada salat sunnah, engkau telah banyak daripada puasa-puasa sunnah, berhaji, umrah dan lain sebagainya. Maka orang Arab tersebut menjawab bahwasanya, ya Rasulullah, saya tidak ada mempersiapkan daripada amal pun kecuali saya ini cuma mengerjakan daripada apa yang difardukan oleh Allah SWT. Tetapi walaupun seperti itu, di dalam hatiku ada kecintaan kepada wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menjawab, anta ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Semoga kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang-orang yang mencintai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan orang-orang yang selalu dikatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa berduduk di dalam raudhah min riyadil jannah, yang mana kita sekarang berada di raudhah min riyadil jannah yang di dalam dunia. Semoga kita juga kelak berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam raudhah min riyadil jannah yang berasal di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mana kita, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam qasidah beliau, yang mana ini termasuk daripada rangkuman daripada Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin itu kitab yang sering dibaca di mana-mana, banyak daripada sufiyin, daripada aulia, mereka membaca daripada Ihya Ulumuddin. Itu diringkas oleh beliau menjadi Nasaihud Diniyah, yang mana Nasaihud Diniyah ini diringkas lagi sama beliau menjadi satu qasidah, yang mana qasidahnya sangatlah pendek tetapi mengumpul semuanya. Maka beliau menyebutkan di sana, alaika bitaqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifhu min ar-rijsi wad daran. Kata beliau, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang bertakwa itu mereka tidaklah rugi. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mau di hadapan orang banyak ataupun di dalam kesendirian kita. Karena orang yang bertakwa tidak akan merugi. Dulu pernah diceritakan ada salah seorang daripada dua orang yang bersaudara, kakak beradik, yang mana kakak mempunyai istri, yang mana adat di Arab sana perempuan bercadar, dan saudara tidak bisa melihat daripada istri saudaranya sendiri. Ulun di Siding Sanak, Habib Ahmad Hambali As-Sagaf sudah 14 tahun di sana. Sidin kawin lawan orang Hadramut. Selama beliau kawin sekitar 8 tahun sudah, ulun kada pernah melihat bini Sidin. Bagaimana di sana perempuan saking menjaga daripada auratnya. Nah, jadi ini ada salah seorang kakak mau berangkat daripada haji ke Baitullah Subhanahu wa taala al-Haram.
Ketika orang tersebut mau berangkat, katanya saya ini mempunyai istri, otomatis saya harus menitipkan istri saya kepada orang yang bisa dititipkan, yang mana dia ini bisa mengabulkan daripada hajat-hajatnya. Akhirnya kata sang adik, wahai saudaraku, ngapain mencari orang? Engkau punya adik di sini, titipkan saja kepadaku. Maka sang kakak pun, oh iya, kalau begitu saya titipkan saja sudah adikku kepadamu. Maka akhirnya setelah dititipkan, sang kakak pun berangkat ila baitillahil haram, sedangkan yang adik itu mengabulkan daripada hajat istri saudaranya. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, setengah bulan, 1 bulan berlalu, tiba-tiba pada suatu hari terbuka cadar daripada istri saudaranya. Akhirnya iblis berbisik, dan dia pun, oh, istrinya saudaraku sangat cantik sekali, dan langsung syahwatnya naik, dan dia mau melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perempuan tersebut pun katanya, saya tidak mau. Kata saudara yang ada tadi, kalau seandainya engkau tidak mau melakukan hal tersebut, niscaya aku akan berteriak kepada orang-orang kampung, mengatakan bahwasanya engkau mau melakukan hal yang tidak senonoh kepadaku. Maka kata perempuan tersebut, saya tidak takut. Walaupun engkau berteriak, walaupun aku dipukuli dan dihakimi orang hakim, saya tidak takut. Yang penting saya tidak melakukan daripada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah aulia Allah Subhanahu wa taala, inna aulia Allahi la khaufun alaihim, tidak takut mereka. Cuma permasalahan dunia. Akhirnya apa? Sang saudara pun berteriak, wahai orang-orang kampung, berkumpullah di sini, karena ini istri daripada saudara saya mau melakukan hal yang tidak senonoh kepadaku. Akhirnya orang-orang kampung pun berbondong-bondong untuk menghakimi daripada perempuan tersebut, dan perempuan terus diseret, dipukuli, sampai-sampai saking banyaknya pukulan itu orang mengira bahwasanya perempuan itu mati, meninggal dunia. Akhirnya perempuan tersebut pun diseret, tidak dikuburkan. Katanya ini perempuan bejat, ngapain kita kuburkan? Dibuang ke hutan. Setelah dibuang ke hutan, ternyata perempuan tersebut masih belum meninggal dunia. Sang saudara menyangka bahwasanya perempuan tersebut sudah meninggal. Tenang hatinya. Kalau saudaraku datang, gampang, tinggal aku bilang kayak gini, kayak gitu, dan lain sebagainya. Akhirnya setelah sampai di perkampungan tersebut, ada salah seorang daripada orang yang biasanya jual kayu bakar. Jadi dia ke hutan, motong kayu, bawa setiap hari dia bolak-balik seperti itu. Ternyata pada suatu hari dia lihat perempuan ini tergeletak, tapi dengan keadaan berdarah, dengan keadaan luka. Akhirnya dia pun merasa kesian dengan perempuan ini. Akhirnya dia angkat, dia bawa pulang ke rumah, dia obati seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, 2 bulan, sembuh daripada luka-luka tersebut, dan mukanya pun kembali cantik. Akhirnya tukang kayu bakar ini kurang ajar juga, pria hidung belang juga, kurang ajar. Apa? Langsung, ini barang bagus ini, jangan disia-siakan. Waliyadzubillah, a'adzanallahu subhanahu wa ta'ala min dzalik. Akhirnya apa? Ini perempuan adalah perempuan yang taqiyah, naqiyah, salihah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, ayo, aku sudah membantumu di dalam beberapa bulan ini, makanmu, lukamu semua. Aku minta satu saja permintaan. Apa itu permintaan? Mau melakukan hal yang tidak senonoh tersebut. Maka perempuan tersebut, lah, saya tidak mau. Waliyadzubillah, saya lebih takut daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala daripada saya melakukan hal-hal yang tidak mematuhi daripada syariat. Walaupun engkau bunuh tidak jadi masalah. Maka tukang kayu tersebut pun marah dan mengambil kapak, dan kapaknya dihunuskan dan ditebaskan daripada kapaknya. Ternyata lepas, tidak kena perempuan tersebut. Kebetulan tukang kayu ini selain pekerjaannya
membawa kayu, juga dia menerima daripada titipan anak. Ketika dia menebas, terkena anak yang dititipkan, maka dia pun kaget. Tanyakan saja orang-orang yang pernah membunuh orang, ketika membunuh pertama kali, apa yang dirasakan? Menyesal. Tapi kalau sudah kebiasaan, itu yang bahaya. Akhirnya apa? Akhirnya dia menyesal. Dan dia pun tidak jadi melakukan daripada hal-hal yang tersebut. Bahkan dia mengambil uang, ini hasil daripada pemotongan daripada kayu apa yang kupotong beberapa bulan ini. Ini, wahai perempuan, pulang kamu ke kampung halamanmu, dan ini uang agar engkau bisa pulang. Maka perempuan tersebut pun mengambil uang tersebut dan dia bawa pulang. Ya, yang namanya perempuan, ya, apalagi hutan, memerlukan daripada orang yang menemaninya di jalan. Ketika dia berjalan, ketika sore hari, dia pun menemui suatu perkampungan, yang mana di perkampungan tersebut ada salah seorang daripada yang laki-laki yang sedang disalib. Maka perempuan tersebut pun melihat, oh ini kesian orang disalib, dihakimi dan disalib, dibiarkan di tengah-tengah perkampungan disiksa. Akhirnya kata perempuan tersebut, ini kenapa kok disalib? Apa salahnya? Maka kata orang kampung, ini orang banyak punya utang sama kami, tidak bayar-bayar, makanya kami salib biar dia jerak. Dan kami tidak akan melepaskan daripada saliban tersebut sampai dia membayar daripada hutangnya, biar jadi pelajaran bagi orang-orang yang lain. Akhirnya kata perempuan tersebut mendekati daripada orang tersebut, wahai orang yang disalib, saya ini memerlukan orang yang menemaniku di jalan. Kalau seandainya saya melepaskanmu daripada saliban dan menunaikan daripada utangmu, apakah engkau mau menemaniku untuk jalan pulang? Maka biasa orang kepepet, ya, oh ya, apa aja, hantar aja, aku kabulkan aja. Tapi setelahnya kita kada tahu. Akhirnya kata orang tersebut, ya, tidak jadi masalah, lepaskan aku, nanti kamu mau kemanapun aku antarkan. Akhirnya dilepaskan. Setelah dilepaskan, ini perempuan pakai cadar ini, jalan terus sampai di pesisir pantai. Karena angin yang kencang terbuka daripada cadar perempuan tersebut. Akhirnya, la ilaha illallah, ini tidak tahu balas budi, malah juga mau melakukan hal yang tersebut. Kata perempuan yang sudah menolong, aku sudah menolongmu, harusnya engkau berterima kasih, bukannya mau melakukan hal seperti ini. Kalau seandainya tidak aku lepaskan, apa yang dilakukan orang-orang kampung sana? Maka kata orang tersebut, kamu harus melaksanakan daripada aku yang perintahkan. Kalau tidak, kamu akan kujual dengan para nelayan-nelayan tersebut. Waktu itu kan di samping laut, di sana ada nelayan. Akhirnya perempuan tersebut pun menolak. Kamu mau jual, kamu gimana? Yang penting aku tidak melakukan hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara orang menjaga daripada takwa? Apa takwa? Ya adalah imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi. Menjunjung tinggi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, daripada kewajiban, dan menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa. Akhirnya perempuan tersebut pun karena tidak mau dijual sama nelayan, maka nelayan tersebut pun dia menyangka bahwasanya perempuan ini budaknya, sesuatu yang halal baginya, dibawa ke kapal. Setelah sampai ke kapal, dia mau melakukan hal yang tidak senonoh tadi. Akhirnya apa? Akhirnya kata perempuan tersebut, saya ini bukan budak, itu orang yang aku selamatkan tapi tidak tahu balas budi. Oh, kata orang tersebut, biarin, ini sudah, kapan lagi kesempatan seperti ini terulang? Maka perempuan tersebut pun berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah hambamu ini. Di tengah-tengah perjalanan, setelah perempuan tersebut berdoa, tidak lama terjadilah bencana alam. Datang tufan, datang gelombang yang besar. Akhirnya terjadilah daripada bencana di laut, dan gelombang semakin besar, akhirnya kapal tersebut pecah.
dan kapal tersebut karam. Terus apa yang terjadi? Ini perempuan akhirnya dibawa ombak, dibawa ombak, dibawa ombak, dibawa ombak, sampai ke suatu pulau. Yang mana di pulau ini orang-orang soleh banyak di sana. Yang mana di kampung ini kebetulan juga banyak orang-orang yang mempunyai penyakit. Yang mana penyakit ini tidak sembuh-sembuh. Datang ke dokter, datang ke kiai, datang ke ulama, dengan cara kedokteran ataupun cara ruqyah, tidak sembuh-sembuh penyakitnya. Akhirnya perempuan tersebut pun karena pembakalannya baik, kepala desanya, kata pembakal kepala desa itu perempuan kasihan. Karena dia orang soleh, nagiyah, kita kasih rumah biar dia di sana mau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan fasilitasnya kita lengkapi. Akhirnya perempuan tersebut diamlah di rumah situ. Akhirnya ada salah seorang daripada yang banyak punya penyakit ini datang ke perempuan tersebut, minta air. Dibacain. Dibacain ini. Akhirnya apa? Ini orang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat perempuan tersebut. Akhirnya apa? Dia pun balik ke rumah bercerita sama istrinya. Oh istriku, saya tadi berobat ke sana, alhamdulillah sembuh. Kontan. Istrinya berangkat, sembuh juga. Anaknya berangkat, tetangga pindah ke tetangga. Akhirnya satu pulau semua datang ke perempuan tersebut untuk berobat. Dan khabar ini akhirnya apa? Tersebar. Tidak cuma di pulau itu, pindah lagi ke kampung lain. Di kampung lain banyak yang datang berbondong-bondong untuk berobat kepada perempuan tersebut. Pindah lagi ke pulau lain, datang berbondong-bondong ke sana. Sang suami akhirnya pulang dari haji. Ketika pulang dari haji, dia mencari istrinya, nanya sama saudaranya, mana istriku? Tidak kelihatan. Oh, istrimu itu orang yang bejat, mau melakukan ini, melakukan itu, tapi saya tidak mau. Dia memaksa, tidak mau. Teriak saya akhirnya. Orang-orang kampung pun marah, dibunuh semua orang kampung, dibuang. Oh gitu. Tapi saya katanya bingung satu, ada yang janggal. Kenapa matamu buta? Ternyata ini laki-laki buta. Saudaranya tersebut buta. Akhirnya apa? Sang saudara pun akhirnya memenuhi daripada hajat saudaranya ini. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, beli-beli barang dan sebagainya. Setiap hari dia dengar kalau seandainya ada di pulau sana perempuan yang salehah, taqiyah, nagiyah, kalau baca daripada bacaan mustajab daripada doanya, dan apabila ada penyakit disembuhkan oleh Allah SWT. Maka dia balik ke rumah. Dek, ini kan matamu buta. Apakah engkau mau disembuhkan oleh Allah SWT daripada penyakit buta ini? Maka kata yang saudaranya, oh iya, benar juga tuh. Berangkat aja kita, berangkat. Iya berangkat. Terus gimana? Biar saya yang tuntun di perjalanan. Akhirnya dituntun adiknya ini berangkat. Adiknya buta ya, sama yang kakak. Ternyata di tengah-tengah hutan ketemu sama orang buta juga. Siapa itu? Yang jualan kayu bakar. Jalan lagi. Di suatu perjalanan perkampungan, lihat di dekat pantai ini buta juga. Siapa? Ini orang yang dibantu, tidak tahu terima kasih. Jalan lagi di suatu kepulauan, ternyata orang itu dibawa ombak datang ke pulau lain, buta juga. Setiap daripada orang yang mau melakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan perempuan tersebut dibutakan oleh Allah SWT, diambil daripada penglihatannya. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Alhamdulillahilladzi afani min talahu bihim fadlani ala katsirin min khalqi tafdila. Kita kalau seandainya lihat orang punya penyakit, kalau kita lihat daripada orang yang ditimpa musibah, Rasulullah SAW mengajarkan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Adhkar, kata beliau, baca
Kalau seandainya orangnya ada, langsung alhamdulillahilladzi afani mimma btalaqallahu bih wa faddalani ala katsirin min khalqi tafdila. Kalau orangnya tidak ada pakai dhamir. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu Allahu bih wa faddalani, kalau perempuan biha wa faddalani ala katsirin min khalqi. Kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau, barang siapa yang mengamalkan ini maka dia tidak akan ditimpa daripada musibah yang ditimpa oleh temannya selama-lama hidupnya. Jadi kalau ada orang punya penyakit atau apa, kita baca itu. Insya Allah Allah SWT menyelamatkan daripada penyakit tersebut. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihim wa faddalani ala katsirin min khalqi. Ini al-adhkar, kitab sangat penting. Sampai-sampai para ulama hadrat mengatakan bi'idar li syira'il adhkar. Jual rumahmu untuk beli kitab al-adhkar. Saking pentingnya al-adhkar ini, punya Imam Nawawi. Kita punya rumah, tidak bisa beli adhkar, jual rumah. Hah? Gimana? Bi'adhkar, bi'adhkar. Jual rumah kita untuk membeli kitab adhkar. Yang mana di sana disebutkan daripada aurat-aurat nabawi, kata beliau jual aja. Tidak usah jual semua, untuk beli adhkar aja. Tapi maksudnya, ini pelit banget. Kitab berapa harganya? Mungkin berapa adhkar di sini? Mungkin paling mahal sekitar 200.000. Hah? Paling mahal 200.000. Kata beliau, kalau tidak mau jual aja rumah tuh, biar beli adhkar. Akhirnya apa? Cerita tadi ya, sampai mana sudah? Oh iya, ketemu tadi sama orang. Ampihan ka sudah gerak. Terus. Akhirnya apa? Empat-empatnya ini pun berangkat sampai ke pulau yang mana berada perempuan di sana. Akhirnya setelah sampai di sana, sang perempuan pun dikasih kabar oleh pembantunya. Itu ada 5 orang. 1 yang menuntun, 4 orang buta. Yang mana mereka ini mau berobat. Maka kata perempuan tersebut, coba sebentar saya mau lihat ke jendela. Ternyata setelah dilihat di jendela, suaminya ada di sana. Dan 4 orang yang mau melakukan hal-hal yang tidak senonoh juga berada di sana. Kira-kira kalau seandainya ini yang menimpa kita, apa yang kita lakukan? Ngapain datang ke sini? Balik aja suruh. Tidak mau saya ngobati. Tapi ini adalah orang yang soleh, taqiyah, naqiyah. Katanya, sebelum saya mengobati orang 4 tersebut, itu ada orang laki-laki yang tidak buta yang menuntun, panggil ke sini. Dipanggil orang tersebut, masuk ke dalam rumah. Bingung ini, kok cuma saya yang datang? Padahal yang berobat bukan saya. Ternyata tidak lama perempuan tersebut buka daripada hijabnya. Ternyata ini kaget juga ini, siapa ini? Mirip sama istri saya. Kata perempuannya, iya saya memang istrimu. Kata saudara saya, engkau sudah meninggal. Enggak, saya tidak meninggal, saya masih hidup. Terus gimana kamu sampai ke sini? Mau tahu? Tuh tanya orang 4 itu. Yang mengantar saya orang 4 itu. Dan saya tidak mau mengobati mereka kecuali mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui daripada apa yang kesalahannya. Kalau mau mereka bertaubat, mau mengakui kesalahannya, saya bacakan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membuka daripada pandangan mereka semua. Akhirnya apa? Balik lagi nih sang suami. Nanya, "Kenapa? Apa yang kau lakukan? Kenapa? Apa yang kau lakukan?" Semua diam aja. Tidak apa-apa, tidak tahu. Tiba-tiba suatu malam kelilipan, lihat lagi. Tidak, pasti ada sesuatu. Kenapa engkau tidak bisa melihat lagi? Akhirnya apa? Akhirnya katanya udah gini aja. Ente datang ke perempuan mana? Kata perempuan itu, kalau engkau tidak mengakui daripada dosa-dosamu dan tidak mau bertaubat, saya tidak akan membacakan daripada itu. Akhirnya apa? Akhirnya mengaku. Afwan, minta maaf. Saya telah mau melakukan ini, melakukan itu. Yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang 4. Akhirnya semua mau bertaubat. Karena apa? Kulluna khata'in. Kita semua orang-orang yang bisa berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap sepaling baik daripada orang yang berbuat salah, adalah orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah SWT. Akhirnya mereka bertaubat semua. Perempuan tersebut pun memaafkan, dibacakan, dan semuanya bisa melihat. Dan ini semua sebenarnya sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Niscaya dikasih jalan keluar sama Allah Taala. Ini perempuan walaupun
difitnah, di ini, dikasih cobaan, tapi dia tetap bertakwa sama Allah Taala. Ya ja'allahu makhraja. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Cukup sampai situ. Kata Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dikasih rezeki yang tidak dikira-kira banyaknya. Ini perempuan, akhirnya banyak orang yang datang minta air, ada yang ngasih amplop, ada yang ngasih buah, ada yang ngasih ini, ada juga yang ngasih doa lagi, ada yang akhirnya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la, dan dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang jadi kalau kita mau tahu amalan agar kalau punya sesuatu yang susah untuk dipecahkan, takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau rezeki yang banyak, takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa itu dikasih Allah Subhanahu wa taala rezeki yang luas, dan setiap apapun punya problem dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagi ini kita sekarang berada di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini adalah bulan istighfar, bulan yang mana kita dituntut di sini banyak-banyak beristighfar. Di dalam hadis disebutkan di dalam kitab punya Al-Qudsi itu apa nama kitabnya? Kanzun Najah Wasurur, disebutkan barang siapa yang membaca daripada Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lam tamassa naru jildah. Barang siapa yang mengamalkan ini 70 pagi hari dan 70 kali sore hari, maka jasadnya, kulitnya tidak disentuh oleh api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bertakwa. Kalau kita punya problem, dikasih jalan keluar, kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, dan kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap daripada apapun daripada perbuatan maksiat. Kita di sana harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita semua bertakwa dimanapun kita berada. Jangan kalau di hadapan orang diam. Ada perempuan lewat di hadapan orang, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau sudah sendirian di rumah, buka jendela, oh, astagfirullah. Ittaqillah haitsu ma kunta, dimanapun kita berada. Di kampung, oh kayak wali. Tapi kalau sudah ke Jakarta, oh, mubadzir. Astagfirullah, mubadzir ini. Bukan mubadzir ini. Kita hendaknya selalu bertakwa dimanapun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau seandainya kita berbuat kesalahan, langsung berbuat kebaikan, niscaya dihapus dosa-dosa tersebut. Dan kita ketika bermuamalah sama orang, bergaul dengan pergaulan yang baik. Soalnya sekarang orang banyak yang menyangka bahwasanya perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu cuma beribadat dengan zikir, salat, puasa. Padahal apa? Di antara daripada penyebab kita didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitulah kita bermuamalat dan bergaul dengan orang dengan pergaulan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Agrabukum ilayya ahsanukum muamalatikum li sahibikum." Sepaling dekat orang denganku kelak di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, yaitulah orang yang paling baik di dalam bermuamalat dengan orang sekitarnya. Di dalam hadis lain, aktsarukum salatan alayya, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Semoga dengan doa ini kita menjadi orang-orang yang baik di dalam permuamalatan dan baik dan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbighfir lana warhamna wa tub alaina. ربي اغفر لنا وارحمنا وتب علينا ربي اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
الرحيم اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير وخبير وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم